Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Handita dengan NIM 0302012048. Perkenalkan, nama saya Dia Jeng Firdawati Ramadhani. Akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang Keraton Yogyakarta, infografik sejarah dan Islam di media sosial. Pada zaman yang dewasa ini, hampir semua negara-negara yang ada di dunia telah memasuki masa yang bernama globalisasi. Nah, masa yang bernama globalisasi ini menghasilkan suatu teknologi yang disebut media sosial. Untuk lebih mudah memahaminya, media sosial ini berguna sebagai wadah atau tempat untuk bertransfer informasi, yang mana informasi ini bisa berupa pengetahuan sejarah, isu-isu Islam, dan berita-berita terkini yang sedang terjadi dan disalurkan kepada masyarakat. Hal ini mendukung literasi yang mana sebenarnya literasi sendiri menurut KBBI itu didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan tulis-menulis, namun pada perkembangannya literasi bergeser maknanya menjadi melek teknologi dan pola berpikir kritis dan juga peka terhadap sekitar. Maka dengan adanya media sosial ini, media sosial bisa mendukung adanya literasi, apalagi literasi yang berpusat pada kajian-kajian budaya. Nah, literasi budaya sendiri itu apa sih? Literasi budaya adalah kemampuan seseorang dalam bertindak sekaligus bersikap yang menjadi cerminan bangsa, budaya, dan lingkungannya. Nah, teman-teman sekalian, apa sih pentingnya literasi budaya? Menurut Merliana Lim 2013, literasi budaya menjadi mediator teknologi digital, dan karena literasi budaya ini, kompetensi budaya diperlukan untuk lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sehingga dapat diakses khalayak ramai. Jadi singkatnya, literasi budaya ini juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, literasi ini pelakunya bisa merupakan media dan institusi-institusi seperti sekolah, yang mana media dan institusi ini berpusat pada literasi yang berfokus pada kajian budaya. Nah, salah satu pelaku literasi budaya di zaman yang dewasa ini adalah Keraton Yogyakarta. Nah, Keraton Yogyakarta ini aktif membagikan kegiatan keagamaan dan juga sejarah-sejarah mengenai keraton yang dibagikan melalui media-media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, juga aktif pada website. Nah, Keraton Yogyakarta ini menyajikan informasi-informasi tentang kegiatan keagamaan ataupun tentang sejarah-sejarah keraton itu disajikan dalam bentuk tulisan, juga ada yang bentuk
infografis. Nah, khususnya yang akan kita bahas kali ini yakni infografis pada Instagram milik Keraton Yogyakarta. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari infografis sendiri? Infografik atau infografis yang mempunyai asal kata dari bahasa Inggris infographics yang memiliki arti informasi dan juga kata grafik yang merupakan bentuk gambaran informasi yang berperan dalam menyalurkan informasi yang detail kepada pembaca sehingga lebih mudah serta lebih cepat dipahami. Nah, menurut Newsom dan Haynes, infografis merupakan representasi visual grafis dari informasi, data, atau informasi yang dirancang untuk menyajikan informasi yang detail dengan cepat dan jelas. Nah, infografis ini juga termasuk pada salah satu bidang yang paling cepat perkembangannya di dunia media dan jurnalisme. Nah, kenapa sih evolusi infografis ini sebegitu menakjubkan? Kenapa dia begitu berkembang dengan cepatnya seperti ini? Nah, fun fact, infografis itu dapat mendeskripsikan cerita yang cukup membosankan ketika disampaikan melalui kata-kata saja dan cerita yang rumpang ketika disampaikan melalui gambar saja. Nah, jadi infografis ini dapat melengkapi hal itu. Gitu. Nah, infografis ini dapat diterapkan penggunanya melalui presentasi, laporan tahunan, konten penelitian, blog maupun pada buletin. Hal tersebut bisa menarik perhatian pembaca karena secara visual dapat menyajikan cerita atau informasi yang menangkap dan menyampaikan informasi yang dapat diasimilasi dengan segera. Nah, infografis sendiri itu kerap kali kita temukan di media sosial Instagram. Kenapa harus di Instagram gitu ya? Karena Instagram adalah media sosial visual yang menjadikan Instagram menjadi tempat yang bagus, tempat yang tepat untuk memperluas infografis. Karena pengguna Instagram sendiri sebagian besar adalah anak muda yang berusia sekitar 12 hingga 40 tahun dan merupakan generasi milenial. Dan beberapa di antaranya tergolong digital native. Nah, oleh karena itu, pengguna Instagram ini adalah target yang cocok untuk infografis historis. Nah, kehadiran infografis sejarah ini tidak merespon perkembangan dunia digital sebagai ancaman, namun infografis sejarah ini malah bisa menghadirkan tantangan baru bagi representasi sejarah yang bertujuan mempopulerkan cerita sejarah. Nah, rekonstruksi sejarah menjadi hal yang harus dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak lagi terikat pada teks dan tradisi sejarah. Nah, sedangkan infografis ini menjadi suatu bentuk inovasi dari hal ini, sehingga sejarah tetap bisa dinikmati oleh kita sebagai generasi-generasi milenial. Sajian informasi dalam infografis ini biasanya berupa gambar dan teks pendek yang ringkas, informatif, serta menarik. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa salah satu pelaku dari literasi budaya yakni Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini selaku pelaku literasi budaya sejarah dan keagamaan dalam media sosial Instagram yang disajikan dalam bentuk infografis. Keraton Yogyakarta ini juga menjadi sebuah bukti adanya kisah bahwa Islam datang ke tanah Jawa dan menciptakan warisan budaya yang masih lestari dan terkait dengan budaya Jawa hingga saat ini. Salah satunya adalah kegiatan grebek Maulud dan Sekaten yang biasa dilakukan pada hari syukuran kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keraton dalam bahasa Jawa, keraton atau
karaton adalah tempat tinggal penguasa, juga dikenal sebagai istana raja atau ratu. Nah, sebaliknya, jika dikaitkan dengan pemahaman sehari-hari, itu keraton itu bisa diartikan sebagai penguasa Nusantara. Nah, sebelum merdeka, Indonesia diperintah oleh kerajaan Hindu-Buddha dan akhirnya jatuh ke tangan Islam. Di antara sisa-sisa yang selamat tadi itu adalah istana. Nah, pembagian keraton di Indonesia ini tidak hanya terdiri dari satu keraton saja, melainkan ada 11 keraton yang terletak di 5 provinsi yang berbeda. Nah, salah satunya adalah yang sedang kita bahas ini, yakni Keraton Ngayogyakarta atau yang lebih sering kita sebut dan kita kenal dengan Keraton Yogyakarta. Apa saja akulturasi budaya antara Jawa dan Islam yang masih dilestarikan di lingkungan Keraton Yogyakarta? Yang pertama ada tinggalan jumeneng dalem. Hal ini sebagai upacara untuk pengangkatan raja atau sultan yang akan memimpin Keraton Yogyakarta. Kemudian ada labuhan. Labuhan ini gunanya untuk membersihkan atau mensucikan diri dari segala sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Nah, untuk macam-macam dari labuhan ini ada labuhan Parangkusumo, labuhan Merapi, labuhan Lawu, dan labuhan Gelepih Kahyangan. Nah, karena kita sedang membahas tentang infografis, bagaimana sih tampilan infografik sejarah dan Islam di media sosial yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta ini? Seperti yang sudah kita singgung bersama tadi, bahwa Keraton Yogyakarta adalah pelaku aktif dalam literasi budaya yang aktif membagikan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan keagamaannya melalui media sosial. Nah, yang kita soroti di sini adalah media sosial Instagram, yang mana pelaku literasi budaya ini, yakni Keraton Yogyakarta, aktif membagikan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kebudayaannya di Instagram dengan bentuk penyajian infografis. Hal ini berguna untuk penggambaran gitu ya, untuk menggambarkan bahwa Keraton Yogyakarta berhasil menjadi khazanah sejarah keraton dan budaya religi, dan Keraton Yogyakarta masih berhasil menjaga hal itu sampai saat ini, sehingga Keraton Yogyakarta bisa juga dibilang sebagai artefak literasi. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan halaman akun Instagram. Jadi, Keraton Yogyakarta ini mempunyai 2 akun Instagram. Yang pertama yakni @keratonjogja dan yang kedua yakni @keratonjogja.event. Pada akun @keratonjogja, di sini Keraton Yogyakarta aktif membagikan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Nah, bisa kita lihat di halaman Instagram akun @keratonjogja ada menu post, reels, guides, dan tag. Juga ada beberapa highlight ya di atas itu yang dijadikan sorotan untuk menyoroti beberapa peristiwa yang dianggap penting, juga untuk menyoroti sosok atau public figure keraton.
Nah, sedangkan halaman Instagram akun @keratonjogja.event, nah di akun @keratonjogja.event ini, akun ini hanya aktif membagikan tentang informasi-informasi event-event saja, hanya membagikan acara-acara yang akan dilakukan di lingkungan keraton gitu, seperti jadwal grebek maulud atau sekaten, atau misalkan ada acara-acara kebudayaan lain, maka akan dibagikan di akun ini. Untuk menunya juga tidak jauh berbeda dari menu yang dimiliki akun Instagram @keratonjogja. Nah, salah satu contoh post di akun @keratonjogja, ya ini adalah pengumuman jadwal acara Grebek Besar Keraton Yogyakarta 2023 yang bisa kita lihat bersama di sini. Nah, di sini ini termasuk ke dalam infografis karena menyajikan bentuk gambar dan tulisan juga dengan keterangannya dan bersifat informatif. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari infografis tarian Bedaya Ganda Kusuma. Di sini kita bisa membaca tentang tarian Bedaya Ganda Kusuma itu sendiri, dari pengertiannya, dari sejarahnya, hingga detail dari gerakan-gerakannya dibahas pada infografis ini. Berikutnya ada infografis Beksan Suryawijaya. Nah, beberapa jenis unggahan infografis untuk laporan infografis sejarah, budaya, dan agama itu ada jenis single, ada jenis multiple. Nah, untuk jenis single, tipe tersebut terdiri dari satu slide infografis saja dalam satu unggahan. Jenis ini dirasa lebih efektif. Pengikut atau pembaca hanya perlu mencermati sehingga cepat mendapatkan informasi yang lengkap. Sedangkan pada jenis multiple, tipe ini terdiri dari banyak slide infografis dalam satu unggahan. Biasanya kalau di Instagram itu kita maksimal bisa mengupload sekitar 10 slide dalam satu unggahan. Nah, infografis yang memiliki banyak slide ini sejatinya dinilai kurang efektif. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada unggahan slide di infografis Beksan Suryawijaya, itu ada beberapa slide. Ada 3 slide. Nah, itu termasuk pada unggahan jenis multiple karena terdiri dari beberapa slide dalam satu unggahan.